Selamat siang. Harusnya masih punya 1 hari libur yang bisa dimanfaatkan. 2 hari, hari ini dan hari besok. Ternyata ada yang tidak libur. Liburnya Sabtu Minggu. Ya itu memang biasanya libur Sabtu Minggu ya. Jadi ya begitulah. Akhir-akhir ini teman-teman Bapak Ibu Saudara saya diajak Tuhan belajar untuk hidup yang berkemenangan kayak gitu. Jadi bagaimana anak Tuhan itu hidupnya berkemenangan. Karena Tuhan mau kita hidup berkemenangan dan kita juga mau hidup yang berkemenangan, bukan? Ya kan? Terus tibalah masa libur 1 minggu ini, enggak 1 minggu sih ya, beberapa hari ini. Yang sebenarnya cukup oke untuk resting gitu kan. Tapi saya bilang sama Tuhan beberapa hari lalu, Tuhan kok malah tambah capek ya? Ya bukan karena liburan sama anak-anak jadi tambah capek, ya itu juga termasuk. Tapi kok tambah capek rasanya? Ya, kok rasanya tidak rest gitu loh. Kok rasanya tidak rest. Kemudian, jadi sebenarnya saya menyiapkan untuk hidup yang berkemenangan itu kan berarti hidup yang berperang gitu ya. Hidup yang maju gitu kan, hidup yang maju. Maksudnya begitu. Jadi sempat kepikiran dan karena beberapa waktu ini pergumulannya itu dan sempat menyiapkan hal itu. Tapi sejak liburan kemarin yang saya dapat adalah bukan hanya maju. Tapi perlu istirahat. Punya hidup yang berkemenangan bukan hanya berperang tapi juga resting. Resting tapi bukan sembarang resting tapi rest in the Lord. Jadi hari ini itu gambarnya pakai AI. Paling mudah sekarang. Saya akan membandingkan antara rest yang bukan in the Lord atau in other lords, okay, dan rest in the Lord yang Tuhan mau, ya kan? Jadi saya akan membandingkan hal itu supaya kita sama-sama punya hidup yang berkemenangan, karena ternyata hidup yang berkemenangan bukan cuma sekedar kita maju berperang, tapi juga kita beristirahat. Rest in the Lord. Matius 11 ayat 28 mengatakan seperti ini, Tuhan Yesus yang ngomong. Marilah kepadaku, ini harusnya semua sudah hafal ini ya. Ini tampang-tampang penghafal Alkitab kita semua. Saya mengimani itu. Terus marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat kata Tuhan. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come to me all you who are weary and burdened. And I will give you rest kata Tuhan. Ini janji yang luar biasa ya. Dan Tuhan itu sebenarnya sangat ingin memberikan kondisi yang sangat aman itu pada kita. Karena rest di sini bukan berarti rest yang kita inginkan ya, masing-masing kita inginkan. Kan bukan berarti resting yang bermalas-malasan, enggak ngapa-ngapain, enggak ada kerjaan, tidur. Selama 24 jam diam saja enggak melakukan, kan bukan seperti itu yang diinginkan, bukan? Tapi rest yang kita inginkan adalah suatu kondisi di mana kita betul-betul aman, yakin, penuh, bermakna, kondisi seperti itu yang kita inginkan. Dan dulu Israel dituntun sama Tuhan ke tempat yang seperti itu, yaitu ke Kanaan. Ulangan 12 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan ayat 7. Tuhan bilang begini, Tuhan menjanjikan Kanaan soalnya sebagai tempat yang settle, tempat yang penuh bagi bangsa Israel. Dan dikatakan di sana ayat 7, di sanalah kamu akan makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu karena segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Rest seperti itu bukan? Tempat seperti itu yang Tuhan siapkan, dan kalau Tuhan siapkan tempat seperti itu, by nature, by default kita sebagai manusia juga menginginkan atau merindukan hal yang seperti itu. Israel dituntun ke Kanaan, tempat yang luar biasa. Di mana di hadapan Allah bersukaria kamu dan seisi rumahmu karena segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Tapi yang jadi hal adalah ternyata Israel sering menolak itu. Jadi diajak pergi ke sana,
Yang harusnya cuma sekian belas hari sampai di sana, pakai jalannya Tuhan, pakai caranya Tuhan. Tapi dia begitu sering menolak, saya nggak mau pakai caranya Tuhan dengan cara inilah, cara itulah, ketegaran tengkukannya gitu ya, ketegaran hatinya, keras kepalanya dan segala macam. Sampai yang sekian belas hari harusnya sudah sampai menjadi 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Sampai hilang satu angkatan. Jadi kita baca Ulangan 12 ayat 7 sampai 11. Kita mulai ayat tadi sudah ayat 7, sekarang ayat 8. Jangan melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Karena seperti itu sebab sampai sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Tetapi apabila nanti suatu saat engkau sudah menyeberang sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk kau miliki, dan ia akan mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu akan diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam. Namanya diam di sana. Tuhan bilang begitu. Tuhan mau membawa Israel dulu ke tanah Kanaan, tempat perhentian, tempat yang bermakna, tempat pusaka, tempat di mana dia penuh. Tapi sekali lagi, sering menolak caranya Tuhan sampai perjalanan 13 hari yang harusnya sampai, 13 hari loh. 13 hari jadi 40 tahun. Itu luar biasa sekali bukan? Karena begitu sering menolak caranya Tuhan. Dan hari ini kalau Tuhan menuntun Israel ke tanah Kanaan, hari ini Tuhan mau menuntun kita kepada tanah Kanaan kita masing-masing. Hidup yang penuh di dalam dia. Kalau Israel sering menolak, sekali lagi dari 13 hari sampai 40 tahun. 40 tahun itu 40 kali 365 hari. Oke, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya itu, bagaimana dengan kita? Satu cara yang Tuhan pakai yang penting bagi Tuhan adalah rest di dalam Tuhan. Ya, rest di dalam Tuhan. Rest di dalam Tuhan yang seperti apa? Kita bahas ya sambil kita bandingkan. Kita baca di Musa. Bukan, tidak ada kitab Musa. Kita baca di Keluaran. Cerita tentang Musa. Ya. Keluaran 33 ayat 12. Di mana Musa saat itu sedang bingung. Saat itu Musa sedang dalam situasi yang sangat berat, sangat kompleks. Karena ini pergi ke tanah Kanaan disuruh sama Tuhan bukan pekerjaan yang kecil, betul ya? Dan sebenarnya masing-masing kita, Tuhan memberikan satu tugas dan tanggung jawab yang tidak kecil loh. Dan Musa saat itu diberikan tugas yang sangat besar bagi dia oleh Tuhan. Dan ini konteks kepemimpinannya harus kuat. Ini bicara tentang dosa bangsa Israel. Dan dia bingung, dia tertekan. Dia masa depannya gak pasti kayak gitu ya. Maka dia meneriakkan hal ini kepada Tuhan. Apa yang dia teriakan dalam kebingungan kekalutannya. Keluaran 33 ayat 12 Tuhan bilang seperti ini. Musa yang ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan, memang engkau yang berfirman kepadaku. Suruh bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Aku ini bingung Tuhan. Ya kan? Kan sebenarnya Musa sedang bilang seperti itu. Saya ini lagi bingung Tuhan. Namun demikian engkau berfirman. Aku mengenal namamu dan engkau mendapatkan kasih karunia kepadaku. Dan engkau bilang bahwa mulai sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku Tuhan. Kalau versi saya selalu bilang, oh Tuhan minta ampun deh gimana caranya ini gitu ya. Kalau saya akan berteriak seperti itu. Dan Musa bilang beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku ayat 13 sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah Tuhan bahwa bangsa ini adalah umatmu.
Musa teriak, Musa nego. Kenapa? Karena dia bingung, gak tahu apa yang harus dilakukan. Dan di dalam kebingungan, kekalutan, kekacauan itu Tuhan bilang dengan sangat jelas di ayat ke-14. Dia bilang, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 14 bahasa Inggrisnya. My presence will go with you and I will give you rest. Tuhan tidak ngomong tentang detail dan banyak hal yang lain. Dia cuma bilang, kau boleh bingung, kau boleh kalut, kau boleh tidak tahu masa depanmu seperti apa. Tapi ingat satu hal. Istirahatmu, ketenanganmu ada di dalam hadiratku. My presence will go with you and I will give you rest. Oke. Itu dan Musa melanjutkan. Oke, kalau begitu. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena Musa menangkap itu. Kalau Tuhan bilang bahwa my presence will go with us, with me. Kalau hadirat Tuhan berjalan bersama dengan kami dan dibimbing sama Tuhan, maka Tuhan Musa bilang, jika engkau sendiri yang tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia ini di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami dibedakan dari segala bangsa di atas muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Juga hal yang kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Sekali lagi, Tuhan menjanjikan, my presence will go with you and I will give you rest. Rest di sini pakai bahasa Ibrani nuah, bukan pakai bahasa sabat, bukan pakai kata sabat. Kita tahu sabat ya. Sabat itu hari ke-7, setelah 6 hari Tuhan bekerja, maka dia berhenti dari pekerjaannya. Dia mengambil sabat. Tapi di sini dikatakan I will give you rest. Rest yang pakai kata Ibrani yang namanya nuah. Apa artinya? Artinya ini. Artinya adalah untuk beristirahat, untuk merasakan ketenangan. Tuhan akan memberikan rasa tenang. Tuhan akan memberikan enjoying reposeful security. Tuhan akan memberikan kita suatu kondisi di mana kita bisa menikmati security di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita satu tempat untuk resting, suatu kondisi untuk resting. Saat apa? Saat hadirat Tuhan ada. Kita ambil yang lain. Tuhan Yesus di Matius. Ya. Tuhan Yesus di Matius. Tuhan Yesus bilang, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. Bahasa Yunaninya yang dipakai adalah anapausis. Yang artinya apa? Terrefresh. Ada relief, ada kondisi yang lega. Ada kondisi yang segar. Masalah enggak? Masalah mungkin masih ada. Tapi ada suatu keyakinan, ada suatu tempat di dalam hadirat Tuhan yang betul-betul aman bersama dengan Tuhan. Ada janji kemenangan di sana. Banyak orang bilang bahwa kalau masalahku selesai baru aku akan tenang gitu ya. Kalau orang ini selesai, aduh kok jahat sekali ya. Maksudnya kalau ada masalah dengan orang ini dan masalah itu selesai baru aku akan tenang. Banyak orang bilang seperti itu. Tapi Tuhan bilang di dalam aku, bersama dengan aku, di dalam hadiratku, sebenarnya ketenanganmu itu ada di dalam hadiratku. Di dalam kepastian janji-janjiku. Oke. Engkau bisa tenang bahkan sebelum semuanya selesai. Jadi rest in the Lord yang mau sama-sama kita
amini hari ini adalah rest itu ada di dalam hadirat Tuhan. Banyak kita tidak gagal untuk beristirahat. Bahkan mungkin ada yang terlalu banyak beristirahat. Terlalu banyak tidur mungkin. Ya, terlalu banyak tidak melakukan apa-apa. Banyak dari kita yang tidak gagal beristirahat. Tapi kita gagal tunduk. Kita gagal memilih antara mau mendekat ke hadiratnya siapa. Pilihannya kan cuma dua. Hadiratnya Tuhan atau hadirat yang lain. Padahal rest yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan ada di dalam hadiratnya Dia. Kita memilih antara hadiratnya Tuhan atau hadiratnya HP misalnya. Hadirat, kita bisa merasakan hadirat HP-nya kita rasanya. Hadiratnya screen, hadiratnya distraksi kita mungkin. Atau hadiratnya pekerjaan kita. Jadi bukannya beristirahat, tapi kita beristirahat dalam hadiratnya pekerjaan kita. Atau berusaha untuk mencari pencapaian, pengakuan. Even di masa libur bisa jadi. Atau cuma mau kenyamanan saja. Pilihannya cuma dua. Dalam hari-hari kita, termasuk di waktu libur, kita memilih hadiratnya siapa? Hadiratnya Tuhan atau hadiratnya yang lain? Jadi rest in the Lord yang pertama. Yang pertama adalah rest itu berada dilingkupi dalam hadirat Tuhan. Ini yang dijanjikan sama Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau Musa tadi kan sempat bilang, Tuhan kalau tidak ada dalam hadirat-Mu, kalau Engkau tidak membimbing aku, tidak membimbing kami, kalau Kau tidak menyertai kami, maka kami tidak akan jalan. Kan gitu ya. Tapi kalau kita hari-hari ini kan banyak yang kebalik. Ya. Kita akan tetap jalan walaupun Tuhan tidak dilibatkan. Kita akan tetap jalan walaupun Tuhan terlalu lama bagi kita. Jadi ayo kita jalan dulu. Karena banyak orang yang tidak kehilangan Tuhan. Mereka hanya berjalan tanpa Dia. Ini yang membuat kita tidak resting dalam jiwa dan roh kita. Yang kedua, kita baca di Matius 11 ayat 28 lagi. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan bilang, "Mari kepadaku." Resting itu bukan diam dan menunggu. Resting itu menyambut tangannya Tuhan. Resting itu, karena Tuhan bilang mari kepadaku. Berarti ada bagian kita untuk mencari dong. Resting itu aktif teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Resting itu aktif mencari Tuhan. Aktif menyambut Tuhan. Kenapa? Karena resting itu ada di dalam Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan. Dan kita perlu aktif mencari itu. Waktu-waktu yang kita punya aktif mencari Tuhan, bukan aktif mencari yang lain. Ini yang menyebabkan kita lelah terus. Lesu terus. Kenapa? Karena kita tidak berada di tempat resting yang seharusnya. Ya. Jadi untuk yang letih lesu Tuhan bilang, mari kepadaku. Yang berbeban berat Tuhan bilang, mari kepadaku, mendekatlah kepadaku, aktiflah mendekat kepadaku. Sekarang bagi yang aktif bekerja gimana? Loh kami sudah aktif bekerja, sudah aktif sekali pelayanan. Tuhan tetap bilang di Markus 6 ayat 30. Tuhan Yesus tidak memuliakan pelayanan dan pekerjaan yang tidak punya ritme. Yang kerja terus, pagi, siang, malam, sore, tengah malam, subuh gitu misalnya. Senin sampai Minggu misalnya. Tuhan tidak memuliakan pelayanan atau pekerjaan yang tidak punya ritme. Kita baca di Markus 6 ayat 30, Tuhan bilang begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang telah mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Oke. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini. Ayo. Mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat. Beristirahat di sini pakai kata yang tadi. Beristirahat di dalam Tuhan. Come aside by yourselves to a deserted place.
Ayo ambil waktu sendiri. Aktif mencari. Aktif beristirahat. Paham ya di sini maksudnya ya? Oke. Jadi sekali lagi. Yang kedua, Tuhan mau kita yang menyambut tangannya. Tuhan mau kita yang menyambut tangannya. Berdiam diri menantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 mengatakan, be still before the Lord and wait patiently for Him. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dan untuk berdiam diri sekarang gak gampang kan. Berdiam diri sekarang itu gak gampang. Ya, kemarin saya sempat melihat satu reels yang dari satu orang namanya Agus Salim. Gak tahu dia mendengar ini atau tidak, tapi namanya Agus Salim ya. Tiba-tiba muncul di feed. Kemudian dia ini sedang merekam sejak mulai tanggal 1 Maret. Hidupnya tiap hari dia berkomitmen untuk duduk diam selama 30 menit. Dan itu direkam. Duduk diam, cuma duduk diam. Bahasanya dia adalah merasakan tubuh. Ya, gelisah sekali, terus diam, terus enggak bisa ngapa-ngapain kan. Karena dia berkomitmen seperti itu. Ternyata untuk duduk diam pun sekarang sulit. Ya kan? Jadi banyak orang mencari berbagai macam cara untuk bisa diam sekarang. Itu sebabnya kita butuh aktif belajar diam mencari Tuhan. Kita berpikir bahwa rest itu gak ada kerjaan. Tapi ada yang mau gak ada kerjaan? Gak mau kan? Gak mau. Tapi kita berpikir waktu kita bekerja kita berpikir saya mau gak ada kerjaan. Kan kayak gitu. Kita berpikir bahwa rest itu liburan. Enggak. Itu ada Charlie lagi liburan ke Surabaya. Ya. Kita berpikir bahwa rest itu diam. Scrolling. Nonton. Drakor. Dracin. Dra yang lain. Ya. Kita nonton. Kita berpikir bahwa rest itu main game. Berpikir bahwa rest itu makan mungkin. Berpikir bahwa rest itu klesetan, tidak ngapa-ngapain. Kita berpikir bahwa rest itu menjauh dari orang lain atau pelayanan. Karena capek dekat sama orang. Jadi mau menjauh dari pelayanan. Kita berpikir bahwa rest itu lepas sebentar dari tanggung jawab. Ya kadang-kadang gitu. Saya mau lepas sebentar dari tanggung jawab. Ini gak tahu Terry dengar apa tidak. Tapi kemarin kami mengunjungi Terry sebentar. Ya. Terus saya sempat bilang sama Terry. Kami mau mengunjungi Ellison. Jadi bukan mengunjungi Peter atau Terry gitu. Oh terus dia bilang, oh kalau gitu jangan cuma dikunjungi kok. Dibawa aja sehari kata dia. Itu dibawa saya sehari. Jadi mau lepas dari tanggung jawab supaya bisa resting. Tapi bukan seperti itu. Kita berpikir bahwa rest itu liburan. Tapi mungkin tetap cek kerjaan. Gak tahu siapa yang begitu. Liburan tapi berusaha untuk tidak tinggal tenang tapi berusaha untuk recharge untuk performa yang lebih lanjut. Performa yang berikutnya mungkin. Ini rest yang bukan in the Lord. Kenapa? Karena ini lebih ke arah untuk membuat kita terdistract. Membuat kita nanar ya. Pada saat kita scrolling atau kita nonton, pernah merasakan bahwa kita dalam kondisi tidak berpikir? Jadi waktu kita scrolling, sebenarnya kita tidak sedang berpikir. Tidak tahu juga apa yang kita nikmati. Dan tiba-tiba sudah 2 jam, sudah 3 jam. Tiba-tiba sudah jam 2. Dilanjutkan lagi sebentar lagi, 5 menit lagi. Tiba-tiba jam 4 kayak gitu. Ada yang sampai separah itu? Enggak tahu. Lebih ke arah kondisi nanar, kondisi terdistraksi, atau pelarian bahkan. Ya. Padahal rest in the Lord adalah bagaimana cara kita mendekat. Aktif mendekat ke dalam hadiratnya Tuhan. Jadi yang pertama itu lebih ke arah keyakinan kita bahwa rest in the Lord itu ada dalam hadirat Tuhan. Yang kedua kita perlu aktif pakai waktu kita. Cari mendekat sama Tuhan. Cari mendekat sama Tuhan. Bukan lari pergi ke hadirat yang lain. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, balik pergi ke Matius 11 ayat 28 sampai 30. Caranya Tuhan itu cara yang
totally different sama kita, caranya kita. Ya. Caranya Tuhan itu cara yang sangat berbeda, cara yang luar biasa. Jadi Matius 11 ayat 28-30 mengatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rest kepadamu. Rest yang penuh kepadamu. Lanjutannya adalah, pikulah kuk yang kupasang. Aneh bukan? Banyak orang yang ingin istirahat, itu berarti maksudnya istirahat dari beban, tapi justru Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam kuknya. Maka dia akan memberikan rest kepada kita. Ini caranya Tuhan sangat berbeda sekali. Sekali lagi, banyak orang yang ingin istirahat dari beban, tapi Tuhan justru mengundang kita masuk ke dalam kuknya. Karena rest yang sejati bukan bebas dari beban. Rest yang sejati itu adalah membawa beban bersama Dia. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan aku ini rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan rest. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Caranya Tuhan sangat berbeda sekali. Kita sering berpikir sekali lagi, resting itu bebas dari panggilan. Bebas dari pekerjaan. Kita sering berpikir bahwa rest itu, teman-teman saya harus lihat ke belakang ya. Saya sudah tidak sanggup lihat ke depan. Dan salah taktik juga, harusnya nggak pakai warna putih. Rest itu bebas dari disiplin. Kita sering berpikir bahwa rest itu bebas dari ketaatan. Pokoknya saya istirahat. Kita berpikir bahwa rest itu bebas dari beban pelayanan. Saya mau istirahat, saya mau istirahat. Tapi yang luar biasa dari Tuhan adalah rest yang sejati itu justru pikul kuknya Dia. Masalah kita bukan terlalu banyak beban, tapi kita sering membawa beban yang salah. Beban reputasi mungkin, beban ekspektasi orang mungkin, beban pembuktian diri, beban masa depan, dan beban ingin mengendalikan, ingin mengontrol. Tuhan bilang apa? Pikul kuk yang kupasang. Rest yang sejati tidak datang saat kita lepas dari semua beban, tapi saat kita menukar beban kita dengan kuk dari Tuhan. Jadi yang ketiga, justru pikul kuknya. Dan kuk dari Tuhan selalu berkaitan sama pekerjaan jiwa-jiwa. Pekerjaan jiwa-jiwa yang menurut Tuhan itu enak dan ringan. Tapi bisikan iblis kepada kita, pekerjaan jiwa-jiwa itu adalah pekerjaan yang sulit, bukan? Nah, kalau maksudnya ya, bagaimana iblis bisa tukar itu semua? Dia bilang bahwa pekerjaan ngurus orang, pekerjaan memberitakan Injil kepada orang-orang, pekerjaan memperhatikan orang-orang untuk kenal sama Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan yang sulit, kata iblis. Sementara Tuhan bilang, justru itu adalah pekerjaan yang enak dan ringan. Dan di dalam mengerjakan kuk itu, aku akan memberikanmu ketenangan. Jalan Tuhan sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Rest yang salah itu bisa mengakibatkan ini semua. Saya akan bacakan, tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengalami atau tidak. Tapi pada saat kita memilih rest yang di luar hadiratnya Tuhan, maka ini akan terjadi. Badannya bisa rebahan, tapi hatinya makin liar, pikiran makin kacau. Screen time-nya tinggi, tapi jiwanya makin kosong. Liburan selesai, tapi hidup tetap berat. Ya. Tidak terrefresh, tidak lega, tidak disegarkan. Semakin banyak hiburan malah semakin gak tenang. Semakin banyak distraksi malah semakin sulit mendengarkan suara Tuhan. Semakin lelah, semakin egois, semakin tidak punya hati untuk jiwa-jiwa, semakin lelah secara emosional, semakin mudah tersinggung, hidup tambah dalam tekanan batin, pekerjaan makin kacau, selalu merasa kurang waktu, dan lain-lain. Saya gak tahu apakah seperti ini yang kita rasakan. Kalau ada seperti ini yang kita rasakan, hidupnya reaktif, bukan dipimpin Tuhan, pelayanan jadi beban malah, bukan sukacita, tapi makin jauh dari Tuhan.
relasi jadi dangkal dan tidak bermakna, fokusnya survival bukan fokus kerajaan Allah. Kalau seperti ini yang kita rasakan, mungkin kita salah memilih restingnya kita. Mungkin kita perlu untuk lebih aktif cari hadiratnya Tuhan. Karena ini janjinya Tuhan. Dan ada ayatnya. Dan kita yang mencari hadiratnya Tuhan, kita bisa merasakan ini. Ya kan? Bagaimana dalam semua pergumulan yang kita punya, hadirat Tuhan selalu ada menyertai. Ada janjinya. Damai, tetap damai. Masalah tetap ada. Ada yang pernah merasakan seperti ini? Tetap ada masalah, tapi ada kedamaian dan sukacita di dalam. Itu aneh sekali bukan? Oke, tetap ada pimpinan di dalam ketidakpastian. Jiwanya tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita khawatir itu manusiawi. Kita khawatir itu manusiawi. Tapi Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran terus menerus. Oke. Kekuatan untuk terus berjalan dijanjikan. Penyertaan dan pekerjaan Tuhan yang melampaui logika manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa harus begini. Kalau saya begini maka akan begini. Kalau saya tidak begini maka akan begini. Dan begitu dan begini. Jadi kita pintar sekali untuk pakai logika kita. Tapi di dalam Tuhan ada banyak hal yang di luar logika. Tiba-tiba ada bantuan ini. Tiba-tiba ketemu orang begini. Tiba-tiba ada kejadian ini dan itu. Dan saya berdoa semua kita pernah mengalami hal itu. Dan saya berdoa supaya kita semua betul-betul pernah mengalami dan mengingat bahwa hal itu terjadi karena kita di dalam hadirat Tuhan. Ritme yang sehat untuk panggilan hidup dan sukacita dan antusias yang tidak palsu. Jadi hari ini mau ngajak. Kok gak bisa? Next. Next please. Oke. Jadi hari ini mau mengajak kita untuk memilih sebenarnya. Pakai waktu pada saat kita mau resting. Dalam semua kesulitan, pergumulan kita. Aktiflah mencari. Aktif memilih hadirat Tuhan atau hadirat Tuhan yang lain. Ada banyak Tuhan yang lain. Ini bisa jadi Tuhan kita. Pekerjaan bisa jadi Tuhan kita. Banyak Tuhan yang lain. Jadi aktiflah memilih. Selalu berada dalam lingkupan dan hadirat Tuhan. Pegang itu. Jadi kalau iblis berbisik, iblis menipu dan bilang bahwa kamu terlalu banyak kesulitan. Kamu harus ambil waktu bekerja lebih lama lagi. Kamu harus lebih produktif lagi. Kamu harus begini dan begitu. Kamu tidak akan mampu untuk melakukan ini. Misalnya seperti itu gitu ya. Bedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang suara iblis. Kalau itu sudah tahu itu adalah tipuan, belajar untuk menolak itu. Belajar untuk menolak itu. Kenapa? Karena apapun kondisi kita pada saat kita rest in the Lord, berada dalam lingkupan hadirat Tuhan, maka Tuhan menjanjikan ketenangan dan keamanan itu. Rest in the Lord. Aktif, mendekat, pikul cooknya. Oke? Saya berharap kita semua bisa memilih yang benar. Hari ini Tuhan tidak bilang cari tempat liburan yang lebih enak gitu ya. Masih ada waktu kesempatan libur sehari besok. Sepertinya begitu, ya kan? Ada yang sudah masuk kerja besok? Oh sudah masuk. Oh iya maafkan. Ada yang mungkin paling tidak hari ini gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa resting setiap hari. Restingnya adalah memilih berada di tempat yang, memilih berada di hadiratnya siapa. Tuhan bilang datang kepadaku. Dan kita sama-sama belajar rest in the Lord. Oke? Ayo kita berdoa. Kami mau sama-sama belajar menyambut tangan Tuhan. Pada saat Tuhan bilang, datang kepadaku. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kami mau menyambut tangannya Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami yang sangat terbatas. Kami gak bisa mengandalkan hikmat dan pengalaman kepandaian kami yang sangat
terbatas. Kami gak bisa pakai kekayaan kami Tuhan. Apa artinya? Kami gak bisa pakai hikmat kami. Jadi kami mau sama-sama menyambut tangannya Tuhan dan duduk diam seperti Maria. Dan berpegang sama Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kami mau pakai waktu kami bukan untuk scrolling HP, bukan untuk tambah kerjaan, bukan untuk yang lain Tuhan. Tapi kami mau pakai waktu kami di mana setiap saat di mana kami bisa, bahkan di tengah pekerjaan kami mau mencari Tuhan. Kami mau aktif mencari Tuhan. Tuhan yang pimpin. Allah Roh Kudus, saya ingatkan untuk kami semua masing-masing anak-Mu di tempat ini. Buat kami bisa memilih dengan benar. Memakai waktu kami dengan baik. Dan memikul kuk yang tepat. Bukan kuk yang lain. Bersyukur untuk hari ini Tuhan yang pimpin masing-masing. Makasih Bapaknya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.